ada satu hal yang mungkin ngebuat lo kaget ya. Ini belum pernah gue nggak tahu gue pernah cerita sama lo atau enggak ya. Tapi kayak belum deh, karena dikit banget orang yang tahu. Pas lagi pandemi gue nggak bisa syuting. Waktu itu gue tinggal di Bandung. Gue harus ngidupin 11 anjing gue harus kasih ke orang tua gue juga. Gue harus ngidupin rumah juga. Nggak bisa syuting. Tabungan tuh, gue ngerok tabungan, lama-lama tipis. Udah nggak nyampe 1 digit lagi, 3 digit. Ratusan ribu. Oh iya, bukan ratusan juta. Bukan ratusan juta. Oke, 3 digit. Udah sampai 3 digit ratusan ribu. Gue bingung gue harus ngapain. Gue udah nggak bisa ngapain lagi nih. Gue udah nggak bisa ngapain. Akhirnya apa yang gue lakuin? Gue daftar Gojek. Ojek online. Dan gue lakuin. Itu selama setahun, 8 bulan sampai setahun. Mobil apa motor? Motor. Di Bandung? Di Bandung. Karena gak bisa mobil gue dulu. Kan gue, Iya. ya, lo tau mobil gue dulu kan. Iya. Kalau gue pakai itu gak mungkin, makanya gue naik motor. Naik motor gue dulu. Nggak Ojek Gojek, online. ojek online. Gue berangkat jam 9 pagi, pulang jam 5 malam. Jam 5 sore. Pagi. Subuh. Berapa lo dapet waktu itu? Sehari itu bisa dapet 350.000 dan itu gue seneng banget. Harus lo kerjakan itu setiap hari? Kalau enggak, mereka nggak hidup. Pada pandemi itu, 1 tahun 8 bulan. Dan itu masih ada jaketnya di tempat gue. Dan itu pengen gue figurain gitu. Lu pernah jadi bagian dari... Gue pernah di dalam proses itu, sama kayak Jarot ya. Karena biasanya kalau kita cerita soal sedih-sedih, naik FYP. Jadi tolong, ini real, ini beneran. Iya. Harusnya gue bawa jaket gue ya, jadi kayak langsung gue pakai gitu. Nah. Jarot nggak pakai. Jarot nggak pakai. Bisa-bisa fake tuh. Iya, Jarot lo. Kuring. Gak bener lo, udahlah. Kuring. Terus Kuring. nih, Sedih lagi ya, sedih lagi. Terus. Terangkanlah gitu tuh, backsoundnya ntar gitu tuh. Teman-teman, selamat datang di kosan si Ajay, kosan mantap ya, kosan si Ajay. Jelata juga bisa sukses barengan sama Dwi Surya. Gokil. Amin. Membicarakan soal Dwi Surya ini adalah seorang aktor, seorang scriptwriter juga, director juga, dan sekarang lagi menggeluti beberapa bisnis yang wah kayaknya seru banget kalau kita ngobrol sama dia. Lebih tepatnya dulu gue skuter. Skuter tuh apa? Selebriti kurang terkenal. Syuting mulu, gak ada yang kenal. Berapa tahun lo menggeluti dunia skuter itu? Skuter sampai sekarang. Gue syuting pertama kali itu 2012 beres Gopon basket dulu. Oh iya, Dwi ini sempat jadi atlet basket. Nasional. Hampir jadi timnas ya? Hampir, waktu itu gue mau masuk timnas gak bisa. Gara-gara? Karena gue gak latihan catur. Basket! Ini suara gue gini gara-gara apa kuy? Anjir! Terima kasih buat Kuy ya. Terima kasih buat Kuy. Ini masih polos, yang mau masuk bisa. Bisa. Request talentnya Dwi Surya bisa. Iya. Kalau request yang lain? Jay. Ya. Udah lah, kapal udah berlayar cukup, sekarang berlabuh. Oke, ngomong-ngomong soal berlabuh, lu tuh sebenarnya apa sih? Apa tuh? Aktor kah, scriptwriter kah, atau director kah? Semuanya lah, gue gibas. Tapi lu menekuni apa? Karena gue suka dunia seni peran tuh gue suka dari segi bermain, dari segi tulisan gue suka. Terus kalau directing tuh baru-baru ini karena gue punya di otak gue tuh ada yang bisa kayak gue bisa ngerjain ini deh gitu. Ada beberapa yang udah gue kerjain lah kalau as a ngedirect ya. Ngedirect. Tapi kalau lu disuruh pilih, lu mau pilih jadi aktor, scriptwriter atau director? Jadi orang kaya. Kalau gue jadi orang kaya, gue bisa jadi scriptwriter, director sama aktor. Gimana? Tapi kan sekarang kalau syuting Jay, naruh duit jadi pemeran utama. Lo gak perlu acting bagus, taruh duit aja. Cuma kita sekolah ya. Makanya gue jadi seleb skuter.
Selebritis kurang terkenal. Iya. Memang begitu. Ya, lanjut Jay. Lu agak. Berarti kalau gua punya duit gua bisa jadi pemeran utama. Wih, bisa dong. Apalagi kalau gua bikin PH sendiri. Itu dia, gampang. Lu bikin PH sendiri, ada film segala macam. Gue main dong. Mau gue jadi pemeran utama bisa. Gua yang nulis juga bisa. Sekarang tuh udah nggak zaman. Wah, pemainnya harus pemain bagus. Enggak, siapa namanya, followersnya berapa? Ayo syuting. Jadi kayak udah followers tuh sekarang jadi jaminan orang akan mendapatkan peran. Exactly. Gue pernah waktu itu adalah satu film ditanya pas lagi udah mau syuting udah oke, direktur udah oke. Pas lagi kita ngobrol sama produsernya, followers kamu berapa? Waktu itu followers gue masih 14.000. Oke, makasih ya. Nggak jadi syuting. Nggak jadi syuting. Yang Udah masuk casting? Udah casting? Udah lewat semuanya, direktur udah oke. Gue udah hampir reading pertama. Pas produser nanya followers berapa? 14.000. Oh makasih, salaman. Nggak jadi? Nggak jadi Layar lah. lebar apa? Layar lebar. Waktu itu. Lumayan terkenal layar lebarnya. Dan gue memang nempel banget sama pemeran utamanya. Dan pemeran utamanya juga legend di Indonesia juga lumayan. Siapa itu? Tio Pakusadewo. Enggak lah. Tio gue berapa kali syuting sama dia. Udah berapa kali gue syuting sama dia. Baik orangnya. Tapi lu banyak syutingan gitu masa masih belum terkenal? Belum lah. Sekarang followers Instagram lu berapa ya? Cuma 48.000. Cuman 48.000. Dari 48.000 itu sudah berapa orang yang lu bohong-bohongi? Nggak banyak, 47. Tapi Jaya, ini nih followers gua. Aduh ini masalah kayak kalau gua ngomongin ya. Ini bisa di-cut gak sih? Bisa. Bisa, oke. Nggak masalah ya. Jedar. Mati gua. Mati gua. Ganteng doang tapi lata. Kagetan. Kagetan, bukan lata. Kagetan. Jadi kan lu bilang sebagai scriptwriter, director, nulis. Tapi kalau lu ditekunin banget ya, kalau lu disuruh pilih salah satu untuk menekunin itu lu akan pilih apa? Seni perannya gue. Main. Tapi memang lu emang hobinya main ya dari dulu. Karena gue suka apa ya? Suka melihat kalau orang kerjaan ini gimana dia aktivitasnya sehari-hari, gimana kalau backgroundnya seperti ini, nanti di masa ini akan jadi apa kayak gitu. Tapi ketika lu main, apa sih yang harus lu pelajari gitu dari dulu? Ini satu hal nih Jay. Mungkin ini gue bisa sebut ada salah satu kesalahan. Gue pernah ngobrol ini juga sama director. Ada salah satu kesalahan di dunia persyutingan kita pada saat casting. Casting director tuh, oh Dwi kamu berperan ya sebagai let's say Santo gitu. Oh dia orangnya bijaksana, dia direktur perusahaan ini, dia punya istri ini, punya anak ini, oke. Kalau tipikal gue kalau casting, gue selalu nanya, oke, background dia gimana? Dia dari keluarga baik-baik kah? Dari seorang bapak dan ibunya nggak pernah cerai kah? Karena setiap berkesinambungan ya? Pasti. Sifat orang kalau dia tumbuh dengan keluarga divorce pasti beda. Satu, gue selalu gue tanya dia dari SD-nya gimana, SMP-nya gimana, SMA dia ke sekolahnya gimana, apakah dia susah apa segala macam. Karena gestur, dialog, tutur kata itu pasti beda dengan cara background dia. Nah, mostly mereka itu nggak pernah ada yang tahu. Wah, gue cuma dikasih taunya ini doang. Dia nggak tahu karena dia nggak tanya atau? Karena mereka nggak nanya. Casting director yang bener tuh harusnya ya, menurut gue loh ya. Menurut gue dia harus detail. Oke, peran ini gimana backgroundnya biar nanti di saat orang yang mau casting itu sesuai dengan perannya. Iya kan, apalagi kan susah. Lo casting lo nggak dikasih waktu untuk berhari-hari untuk mendalami perannya, untuk tahu siapa orangnya. Cuma berapa menit main dikasih dialog gampang banget ya, ngapalin untuk dialog mah gampang. Gampang. Tapi masalahnya kan, masalahnya sesuai nggak sama apa skripnya, penulisnya maunya apa. Pasti lu pernah belajar Aku dan Sayaku ya? Oh udah pasti di sini dan sekarang. Belajar sama. Bang Eka Sitorus. Gitu. Dan menurut lu itu adalah hal yang harus diperbaiki, oke. Tapi ketika ternyata kenyataannya di Indonesia sistem directingnya masih kayak begitu, apakah menjadi sebuah masalah?
Ya kalau gue sekarang kalau misalnya gue casting, misalnya screen test nih film, saat gue tanya sedetail itu dia nggak tahu, oke. Oh ya udah maunya gimana nih gue mainnya? Gue langsung nanya, mau lo gimana gue mainnya? Oke. Oh gini aja wih, gini. Oke, ya udah gue baca main. Cukup. Ya udah, yuk pulang selesai. Gue mau ngapain lagi? Ya udah. Iya kan? Gue nggak bisa explore apa yang harus gue lakuin kan? Gue nggak bisa explore siapa orangnya, gimana segala macam. Gue nanya aja mau lo gue gimana? Oke. Gitu. Mau nangisnya mata kanan doang, mata kiri doang, atau air mata ke atas bisa. Oh iya. Iya. Tergantung bayaran juga. Sebenarnya nyindir. Gue tahu banget lagi siapa yang disindir. Kita nggak usah bahas itu. Kita nggak usah bahas itu. Ya, sapu lagi. Sapu lagi. Kalau kayak Kuy. Wey. Ya kali nggak kuy. Iya. Oke. Masuk produk placement-nya masuk. Masuk ya. Budget tambah ya. Aman kuy. Aman, Kalau kuy. budget mah kuy terus. Oke, Tapi lanjut. ini ngomongin soal seni peran. Oke. Biasanya kan kita orang-orang ya kayak kita lah ya main di mana, di telepon ini, di telepon itu. Kadang kita punya privilege untuk nggak casting, langsung main Yes. aja karena orang udah tahu Ya. standar kita main. Dulu lu pernah dibayar berapa, Wi? Pertama kali gue syuting itu dibayar 250.000. Serius lu? Main apa itu? Itu dulu iklan. Iklan. 250.000. Gue nggak tahu budget berapa kan. Oh iya. Emang waktu itu jadi dia nyari freestyler basket gitu. Oke. Terus ya gue cuma dribble doang sama bintang tamunya tuh by STNT. Beres itu menurut gue udah gede kan. Oh. Iya kan? Oh, Tahun anjir. berapa tuh? 2012 beres PON lah. Oke. Habis itu itu udah gede. Oh, habis itu banyak agensi yang ngontak gua untuk casting. Mau Dari nggak situ casting tuh, sini? iya. Dari situ gua casting ternyata satu iklan dulu 5 juta. Wah, anjing enak banget gede. Wah, gua casting mulu gue di iklan tuh 2 tahun sampai di titik di iklan top budget tergede gua itu 50 juta cash. Jadi gue bawa pulang terus kayak bawa pulang koper aja. Duit semua gue bilang nih apa lagi orang ini nggak bisa transfer ya apa money laundry apa gimana? Iklan apa kalau kita boleh tahu? Biar kita telusuri. Jangan. Kalau mau tahu iklannya, taruh produknya di sini. Mau taruh produk atau kita cibir ke semua orang? Saya pernah juga ada di iklan seperti air mineral seperti ini. Seperti ini. Tapi bukan ini. Ini kan polos. Polos. Gak ada merek. Gak ada. Coba kalau ada. Kecuali kita giniin. Iya. Coba kalau ada, saya puji. Kalau gini, apa ini? Terima kasih di Surya. Iya. Semoga masuk ya. Masuk lah. Sebenarnya ini beresiko ya. Enggak dong. Tadinya mau masuk jadi nggak jadi. Oh ternyata, di situ dia dipuji. Ah. Gue masuk lah. Budget sekian aman gak Jay? Kurang ya. Kalau bisa lebih dikit lah. Iya, kalau kosan aja itu anak kosan identik dengan mie kan? Mie. Masuklah. Indomie. Iya. Indomie apa mie sedap? Bisa Apa aja. Kita masih terima kok. Masih terima. Itu identik loh. Identik. Dan itu pasti bagus banget buat kontennya si aja. Anjing jadi jualan. Terima kasih di Ayolah, let's go lah. Lo harus lihat opportunity nih. Man, let's go. Karena emang ini menurut lo ada opportunity. Jelas kalau buat brand. Tapi Jelas. kalau buat bintang tamu? Ada. Ada dong. Ada. Insya Allah ada. Ya, sapu lagi gak bahas yang lain yuk. Enggak ya. Nah, lu kan. Oke, habis itu gue cerita lagi ya. Iya. Jadi habis gue syuting, setelah gue syuting iklan 2 tahun, habis itu gue mau coba untuk, gue mau beralih ke dunia persyutingan yang lebih serius. Let's say FTV. Pertama kali gue FTV itu dibayar 500.000, di calling jam 7 pagi, di tag jam 11 malam. Di calling jam 7 pagi, datang. Udah rapi. Ini azan nggak mau nunggu dulu? Oh ya, break. Azan. Break. Muka- Jangan dilanjut. Muka lo Arab, tapi lo nggak paham. Gitu. Kalau kita break, Iya. kalau kita nggak break, jadi meja kita Nggak dikutuk bagus. sama netizen. Iya, ayo break dulu. Iya di FTV tuh gue dari jam 7 pagi di calling, di tag jam 11 malam. Oh itu lumayan tuh. Jadi gue ngapa-ngapain tapi
Karena gue orangnya penasaran, jadi gue di belakang TV director, meja director. Boleh, karena lu pemain kan. Kan enggak mejanya kan kalau di FTV itu pindah-pindah gitu loh, nggak stay satu tempat gitu. Jadi gue bisa ngikut mana aja gue liatin, terus gue tanya, itu kenapa gitu Pak? Gue nanya kayak gitu-gitu karena penasaran kan, kenapa adegannya begitu. 2012. 2000, enggak itu 2014 gue FTV pertama kali. PH-nya apa tuh? Frame Rates. Nah, dia tuh yang nerbitin gua. Terus dari situ callingan. Dari situ, dari Frame Rates itu, nah selama gue di Frame Rates itu dari gue dibayar 500.000, dari gua pemain harian sampai gue dapet pemeran utama di Frame Rates. Itu jaraknya cuma berapa bulan lah. Jadi dari pemain harian, besok judulnya gue dapet naik 19 scene, judul besoknya langsung dapet 30, 5 judul berikutnya langsung pemeran utama. Langsung gitu. Perjalanan tapi juga tidak sesuai juga sebenarnya budgetnya, tapi memang yang gue lihat bukan budgetnya kalau ini dari pelajarannya. Tapi kadang kalau kita ngomongin soal budget, dari awal seharusnya kita sudah tahu resikonya dong. Gitu. Ketika kita sudah bilang iya, jangan sampai di tengah jalan timbul pembicaraan kayak, wah anjing kok ternyata sedikit banget ya, atau wah kok ternyata bayaran gue dikurangin ya, gitu kan seharusnya nggak boleh. Nggak boleh. Karena kan kita harusnya sudah bersyukur kita udah dikasih kerjaan. Betul. Kan? Karena kan kita dari awal udah bilang oke. Terus ya tiba-tiba kan? ngomongin sama orang, budget gue dikurangin. Itu kan gak enak. Gak ada gila-gilanya loh. Itu kan yang FTV lo kan? Iya, FTV gua. Lo kan dikurangin waktu itu budget FTV lo kan? Iya, makanya malas juga ngajak lagi kayak. Kalau emang kadang-kadang suka. Gue suka ngajak teman. Ngajak Muay Thai kan? Yang Muay Thai kan? Muay Thai. Bukan jadi. Iya, bukan. Makanya gue malas ngajak teman iya, gue Muay Thai. paham anjing ya Muay Thai. Malas udah gue kasih benefit gede-gede, duit segala macem, ngomongin gue. Ih, makasih. Si itu produser yang temen gue. Temen gue itu bukan temen gue yang gue ajak Muay Thai. Oke. Jadi soal kita balik lagi ya, jangan Muay Thai ya. Jangan. Nah, kan apa komputer dipakai? bukan. Emang lu pernah pakai komputer orang? Enggak, gue pernah minjem komputer temen gue. Waktu lu belum bisa beli laptop. Gue belum punya laptop, temen gue lagi kerja. Padahal kan iklan lu 50 juta, tapi kalau belum bisa. Karena menurut gue kebutuhan gue belum butuh laptop banget. Saat itu tapi gue butuh banget laptop, temen gue ke toilet gue pakai. Temen gue ngomel, gue nggak suka tuh dia di situ tuh, suruh pergi. Tim gue mau kerja gitu. Akhirnya gue ditegur lagi, gue pergi. Tapi lu tetap support PH itu kan. Gue support teman gue. Iya kan, harus. Antara support sama ngejilat beda-beda tipis lah. Iya, sesuai. Tapi ya nggak tahu, gue ngerasa gue nggak punya skill mungkin ya. Jadi emang sedikit harus ngejilat aja. Gue bisa gini nih, gue pertama kali gue syuting 50 juta dibayar. Gue ngomong-ngomong aja, padahal gue juga diajarin waktu itu sama teman gue untuk kamera. Jadi akhirnya lu fokus lah dengan si directing ini. Iya. Setelah directing, agak berat ya nyapunya ya? Iya, lumayan. Terus kan, kita sebut aja waktu itu proses lu ke pemeran utama panjang. Iya. Sebentar. Iya, Ya kan, iya. gitu. Iya. Nah, selain itu Minum dulu. Gue kasihan ngeliat. ya enggak, masalahnya konsumsi aja kan mau panjang ya. Jadi kita harus bisa nyapu. Ya. Oke, kita lanjut. Kan lu udah dapet nih pemeran utama, tapi sebelum itu kan lu pasti punya proses nih, Wi. Nggak semua proses yang lu alamin enak-enak aja. Seperti di Instagram lu, ya kan. Apaan dulu prosesnya nih? Gue sekolah dulu, ada sekolah acting gitu, namanya Sakti Aktor Studio. Sakti Aktor Studio. Gue sekolah di situ, belajar soal gimana sih seni peran ini. Nah, terus habis itu berapa lama? Wah, berlama gue tuh sekitar 3 tahun atau 4 tahun deh. Oke. Lumayan lama. Sampai sudah sempet mentas juga manggung. Itu dialog berdua sama temen gue, sama Topas, temen gue. Romeo Topas. Setengah jam manggung di Ismail Marzuki. Nah, itu susah. Itu gue syuting di mana segala macem, bisa lah, nggak gampang tapi ya bisa lah. Tapi pas mentas itu, wah susah. Karena nggak bisa cut. Iya, langsung. Itu ya serunya teater peran tuh ya.
dialog teman kita lupa, kita harus ngingetin. Tapi kita nggak boleh ngingetin dialognya dia dengan cari alihan dialog lain untuk ngingetin dialog dia. Let's say misalnya nih Arsil lo ngomong, lo udah makan belum, Wi? Nah lo nggak ngomong-ngomong, gue bingung kan? Gue mancing apa ya? Gue bilang, gue lapar nih. Langsung ngomong, lu makan? Gitu. Kayak gitu-gitu tuh. Harus ada take and give, harus peka. Nah kalau main tuh harus 2 arah, nggak boleh 1 arah. Nah 2 arah tuh gimana maksudnya? Ya kita harus tahu juga dialog lawan main. Oh. Kebanyakan tuh orang tuh cuma tahu dialognya dia sendiri pada saat dia main. Dia nggak tahu dialog lawan main. Terus tiba-tiba dialog lawan main belum selesai, udah ngomong-ngomong aja padahal belum kelar kan. Gitu. Jadi sebenarnya main egois itu kayak gitu. Oke, jadi perjuangan lo sekolah Main dulu. wayang aja kalau egois. Jadi perjuangan lo main dulu sekolah dulu 3 tahun. Sekolah karena gue ngerasa gue kosong aja. Tapi setelah lo sekolah tambah kosong atau sudah diisi? Sudah diisi. Tapi belum ember banyak. kosong. Tapi belum banyak. belum. Akhirnya lo syuting lagi. Syuting lagi. Nah, emang sebenarnya kan ilmu yang paling besar adalah pada saat praktek kan. Oke. Gitu. 3 tahun lo belajar. Tapi dalam perjalanan belajar lo ini lo udah ngambil syuting atau? Udah ngambil syuting film. Ditonton nggak sama yang ngajarin lo waktu itu film lo? Enggak. Kenapa? Karena dia memang sibuk kan, memang dia tuh kelasnya tiap hari juga. Kelasnya tiap hari juga, terus juga, nah dia tipikalnya tuh memang gue senangnya, misalnya lo sudah bagus di mata dia nggak pernah muji lo. Jadi nggak lo tuh nggak akan dibuat puas. Lo akan dibuat selalu kurang. Siapa yang ngajarinnya? Eka Sitorus. Jadi lu dibikin tidak puas agar lu selalu belajar. Jadi nggak boleh dikasih puas. Tapi emang itu kan orang Indonesia kan. Orang Indonesia gitu kan, kalau di saat dia udah puas, dia akan mau stop belajar. Oke. Itu emang udah. Sampai sekarang kelasnya ada? Sampai sekarang. Di mana? Di Tebet. Oh, di Tebet. Sakti Aktor Studio. Gue pengen coba deh di situ. Bapak juga pernah. Oh. Saya juga pernah. Bapak juga pernah. Bapak juga pernah. Belajar di situ akhirnya mengantarkan lo sampai di titik ini. Perjalanan 7 tahun. Iya, di titik ini, di Kebagusan Raya. Oh. Titik ini. Anjing. Kalau gak dari situ gak kenal kita. Oh iya. Bener kan? Bener. Sampai akhirnya gue nyatuin jadwal lu juga susah nih. Enggak. Nyatuin jadwal dia itu setengah mati. Gue pengen ngomong sama Jo, mana nih kemarin si Aja minta ketemu, tiba-tiba nggak ada kabar. Jo bilang sama gue bilang, gua udah ngajakin, duinya jadwalnya nggak dapet gua. Oh masih ada WhatsApp-nya ya? Bukan, Wi. Tiba-tiba yang datang Jarot. Gue bilang anjing gak ada cancel gak ada apa, datang Jarot. Untung lo temen gua. Coba lo. Main FTV udah berapa? Baca itu, masa gue yang baca. Mohon maaf Pak Dwi. Ini jatah gua. Iya. Oke, gue pura-pura gak lihat. Nah, enak. Gitu aja. Gue baca ya, ulang ya. Main FTV. Oh, ada cover. Udah kosan aja. Jangan kemana-mana tapi kosan aja ya. Main FTV udah berapa episode, Wi? Kalau dihitung-hitung dari 2014 itu ya? Sangat banyak banget. Ada kali sekitar berapa judul ya? Sekitar 80 sampai 100 judul ada kali. Serius loh? Ada. Udah dapat apa aja dari 80 sampai 100 judul itu? Dapat apa aja? Udah menghasilkan apa aja? Mobil kah? Oh, iya. Motor kah? Mobil. Lucu nih Jay. Jadi pertama kalau gue syuting gue nggak punya apa-apa kan. Gue sempat hidup tuh ya 2.000 perak seminggu. Oh. Iya, karena waktu itu gue punya megang duit 100.000. Saat itu nyokap gue lupa gue butuh apa, akhirnya dia butuh 100, gue kasih 100, gue cuma megang 2.000. Alhamdulillahnya, namanya juga orang Indonesia ya pasti ada alhamdulillahnya ya. Alhamdulillahnya bersyukurnya saat itu bensin motor gue full. Oh. Jadi gue masih bisa syuting segala macam. Nah, gue makannya di tempat lokasi syuting. Dan lokasi syuting tuh per hari dikasih uang bensin 25.000. Oh iya ada. Gitu tuh. Gue pernah ngerasain juga. Terus. Terus singkat cerita, syuting di puncak.
gue naik motor ke puncak, Jay. Ya. Karena gue punya kendaraan, gue orang baru, gue gak mungkin numpang sama pemain-pemain yang gede kan, naik mobil apa segala macem. Naik motor, gue ke puncak, berapa judul sekali, terus minggu depan lagi di puncak lagi. Akhirnya gue kayak gak kuat nih naik motor, capek karena hujan waktu itu. Gue numpang di mobil genset. Serius? Jadi gue ke kantor Hardtop? Iya, hardtop. Gue ke kantor dulu, ke kantor Frameridge dulu, akhirnya gue bareng sama mobil genset ikut ke atas. Pernah gue ikut juga mobil art, numpang sama mobil, pernah gue mobil wardrobe, pernah dulu. Sampai prosesnya segitu. Dari 80 sampai 100 episode itu biasa kan pemain ada cinlok ya. Lu pernah cinlok nggak? Enggak pernah. Bercinta di lokasi pernah. Cinlok. Bercinta tuh apa? Maksud bercinta tuh? Adegannya. Oh. Adegannya. Jadi memang adegannya kan memang disuruh lu bercinta ya. Iya, jadi kan di situ adegannya cinta. Nah, kalau berdua jadi kalau sendiri kan bukan bercinta. Oh, cinta. Kalau berdua jadi bercinta. Oh, pernah Gitu. tapi. Pernah. Aman kan? Sponsor masih aman. Ya kali Gakur. Oke. Masuk ya? Masuk. Masuk ya? Terus lu bercinta pernah tuh? Pernah. Di 80 sampai 100 episode? Pernah. Sampai sekarang masih berhubungan baik? Sama apa nih? Maksud bercinta lo gimana? Kok jadi perhubungan baik gimana? Cinlok. Enggak pernah cinlok. Oh, enggak pernah? Bercinta doang, sesuai skrip maksudnya. Oh, profesional. Saking profesionalnya lo bercinta itu sesuai cinlok nggak skrip. pernah, akhirnya bercinta sesuai skrip. Pernah. Iya, kan gue lagi ini bagusin diri gue, jangan ngomong sesuai. Iya. Makanya kan adegan bercinta lo ini kan sangat banyak maksudnya. Nah, lo tuh selain lawan jenis lo yang perempuan, pasti banyak ibu-ibu kan. Gue pernah juga beradegan sama sesama jenis. Pernah juga. Ini gue nyapu-nyaga berat nih. Sumpah. Lah, kalau adegannya temen laki sama laki, temenan di kafe lagi ngomongin ceweknya. Beradegan sama jenis gak? Sama jenis. Aduh, gue negatif thinking. Gue negatif thinking. Pikiran lu kemana-mana. Iya, gue negatif thinking. Bukan yang itu. Oke. Tapi ibu-ibu gimana? Ada nggak? Nah, ibu-ibu di chaos. Jadi emang waktu itu pernah karena diri gue ya, jujur nih Jay, gue tuh nggak merasa diri gue tuh terkenal. Oke. Nggak merasa diri gue terkenal karena mungkin jarang lah orang yang nonton FTV gue segala macam. Pernah satu saat gue ke Jogja, liburan ke Jogja, sama siapa? Sama keluarga waktu itu pulang kampung. Oh, jadi emang pulang ke kampung. Jogja. Oke. Tenang, Jay. Lu kampung lu emang di Jogja? Solo. Oh, iya dekat. Sulawesi. Sulawesi anjing. Enggak Solo. Lu baca tuh. Udah ntar itu bagian. Iya. Lu lanjut aja cerita. Nah, jadi pas lagi gue ke Jogja, gue suka banget main ke pasar. Lo baca dulu apa mau ngomong? Enggak, gue ngomong. Ngobrol. Tadi lu kesini. Oh, iya. Lu lihat ke gue langsung kesini. Gue udah profesional. Oke. Jangan lu jatuhin gue. Ya, Terus. Nah, terus gue ke pasar, gue suka banget ke pasar, gue nyari oleh-oleh batik, gue suka batik kan. Lu suka ke pasar? Suka, gue dari SMP gue mainnya di pasar Uler sama pasar Senen. Oke. SMA? Terus SMA gue di Tampur. Oke. Pernah gue. Tampur gue kenal sama premannya. Siapa Gua namanya? Lupa namanya siapa. Paji, panggilannya Paji. Gara-gara waktu itu gue beli sepatu, dikasih harga mahal, gue makan di nasi Padang, ditanya mau beli sepatu apa, dia sepatu A, gue lupa sepatu apa, terus pas dia bilang, kenapa nggak jadi beli? Mahal Pak, emang harganya berapa? Sekian, ditarik ke toko itu, ponakan gue, langsung harganya setengahnya. Daripada ditutup tuh toko ya? Iya, sampai sekarang gue kenal, Tampur tuh kenal lah, Oke. masuk ya. Terus Berarti besok lo ajak gua ke Tampur ya? aman, mau beli sepatu KW emang? Enggak. Lu Lanjut. daripada lo KW mendingan lokal pride lah. Gua ada sepatu local pride, kalau nggak salah Ventela. Iya boleh. Ventela. Tolong Pak Daniel ya. Terus apa lagi nih? Tadi gue lupa. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Nah pas gue lagi ke pasar gue mau beli, lagi milih-milih gitu. Tiba-tiba pedagangnya bilang,
Ini Mas Dwi yang di FTV kan? Wih. Oh bukan Bu, itu kakak saya. Enggak, ini bener Mas Dwi. Dengar semua sepasar, ngeruikin mau foto. Aku bilang, Bu, bapak saya nungguin, gue tinggal kabur. Jadi emang diri gue tuh terkenal di daerah masih lumayan. Oh. Gitu, memang. Tapi kalau lo, kenapa lo tinggal? Oh, waktu itu kalau lo nggak tinggal, lo ada jadwal berikutnya ya? Bukan berarti lo nggak mau foto kan? Bukan, karena gue nggak ngerasa diri gue tuh terkenal. Jadi gue pengennya tuh sama kayak kalian aja, sama kayak orang-orang ini aja. Kalau mau begitu, mindik-mindik aja di Nanti gitu. Karena gue nggak suka jadi public figure. Apa ya? Public bukan enemy. itu loh, white spot lagi, hot spot apa sih itu? Itulah Apa? pokoknya. First line spot? Iya, Kayak gitu. begitulah. Iya, kayak Kenapa gitu. lo nggak suka? Padahal kan itu bagian dari pekerjaan lo atau resiko dari pekerjaan lo, coy. Karena kan gue kerja, gue main begitu, gue suka seninya. Nah, gue suka seni tapi gue gak suka terkenal gimana? Oh, oke. Dengan followers gue segitu aja, sih 48.000, orang-orang tuh bilang sayang gue followers segitu lo bikin konten tiap hari, gak suka. Gue gak suka ngeliat muka gue bahkan. Oh. Gak suka gue ngeliat muka gue. Sampai pada akhirnya ya udah lo menyatakan bahwa diri lo ini skuter. Skuter. Selebriti kurang terkenal. Iya. Makanya lo membuat diri lo ya udah, gua emang suka seni, tapi gua nggak suka terkenalnya. Iya, nggak suka. Gimana kalau lo main layar lebar apa segala macam kan Ya banyak emang orang. takdir udah mau diapain. Iya. Ya, gue harus menerima sebenarnya, balik lagi sebenarnya gue harus menerima gitu. Jadi cewek yang di FTV nggak ada. Gak ada. Tapi ada nggak yang apa ya kayak Pacaran selama artis. pacar lo sekarang kan artis. Tapi gue kenalnya sebelum mereka dia jadi artis. Oh. Tuh gue lihat dari sini papan tulis udah ngeliatin huruf tuh. Iya nanti di Iya. sini aja, dia pakai kacamata Iya. kuda aja gini. Gue walaupun gini kelihatan. Tadi pas Jo-nya gini. Mata lo ada di sini. Pas Jo gini nih. Kelihatan. Iya, itu Padahal gue ngomong gini kan. Pertanyaan baru. Gue belum baca aja nih. Gue harus nanya lo dulu baru gue baca. Tapi ada nggak yang kayak annoying gitu, kayak Annoying. ya kayak dia Banyak yang contohnya apa? Kayak misalnya, aduh kalau di dunia ini ya sebenarnya emang dibilang gelap lah. Banyak tuh kayak fans tiba-tiba datang minta di Apa? setubuhi. Serius lo? Ya, kayak gitu-gitu. Tapi kalau kita nggak ngejaga, kalau kita Dia langsung telanjang gitu buka baju atau? enggak. Oh. Gini aja. Enggak lah. Oke. Enggak lah, mancing-mancing. Sebenarnya kayak mancing-mancing. Tapi gue mikirnya kan kalau dia kan sama gue kan mesti ngefans lah maksudnya kasarnya kan. Tapi kalau misalnya gue iya kan, dia akan ngomong, wah nih kemarin gue sama Bang Dwi nih gini-gini. Nah itu yang gue takutnya, kayak gue lebih kayak enggak lah. Menjaga. Tapi kalau yang sama-sama bisa menjaga? Rata-rata bukan di dunia peran, Oh. permodelan. Oh, jadi peran Sebut majalahnya juga boleh? Jangan. Udah nggak ada sih. Playboy. majalahnya. Bukan. Playboy masih ada. Oh, sih. Oh di luar di sini. Di luar, di sini. Oh, sama yang itu. Pernah. Kalau sama-sama bisa menjaga kayak udah Wi, tenang aja, udah demi Allah gua. Pernah. Lagi nggak syuting boleh lah. Kalau lagi syuting, wow kemana-mana ngomongannya kemana-mana pasti. Tapi pahitnya apa Wi? Kalau ada di dunia lo ini, Wi? Dari tadi kan manis-manis nih. Pahitnya itu apa ya gitu? Pahitnya duitnya sebenarnya. Nah menurut nih kalian ya, mungkin mikir wah jadi artis enak, jadi ini enak. Enggak bro, sumpah. Karena tidak semudah itu benar. Banyak banget pemain-pemain udah gede ya, centang-centang biru. Ada satu PH yang ngomong satu per episode gue sekian lah. Let's say sekian, kita anggaplah 8 juta gitu per episode gue. Tiba-tiba dia WhatsApp gue, Wi, lo nggak mau turunin harga nih, centang biru pada turunin harga jadi 2,5 juta, lo nggak mau turunin jadi 2,5 juta gitu. Jawaban gue cuma, enggak. Kalau lo mau yang 2,5 juta lo pakai dia aja. Gue bilang, gue masih segini. Oh, tapi memang karena lo Nah, itu merasa maksud- bahwa lo punya value. Enggak. Selain lo punya value, Karena apa yang gue lewatin, kalau kita ngikutin nurunin harga, naikinnya susah tuh. Iya, jadi tapi itu memang benar si centang biru menurunkan harga atau hanya manipulatif dari PH aja? bener. Oh benar. Salah satunya?
Dia mancing. Gua mah nyebut-nyebut aja. Jangan. Acara lu gua mah nyebut-nyebut Nanti aja aja. tunggu kameranya mati. Ngomongin soal 2,5 juta, ngomongin soal 5 juta, harga itu dinilai dari followersnya kah? Atau dari impact yang akan dimainkan? Nggak tahu, kalau gue pribadi di gua mungkin dari apa yang udah gue lewatin kali ya. Kayak misalnya nih ada satu PH nawarin, wih gue mau film, oh iya budget film gue di PH kemarin sekian dengan scene segini banyak. Oke, di lo berapa banyak? Oh budget di gua scene-nya sekian, oh iya budget gue sekian ya. Jadi nego-nego juga sebenarnya. Oh, tetap lah ya. Tapi udah ada standar Tapi harganya. lu dari situ lu belajar ngedirect akhirnya. Bisa. Yang bilang bisa orang lain kayaknya. Kalau gua nggak bisa bilang diri gue bisa karena gua nggak tahu Kesulitannya apa lo ngedirect itu? kesulitannya. Iya. Kesulitannya sebenarnya sebelum ngedirect mungkin ya. Mungkin pada saat reading atau pada saat pemilihan pemain kalau gua. Jadi kalau pada saat syuting ya gua harus terima talent apa yang gue pilih gitu. Kalau misalnya emang tiba-tiba talentnya goblok ya salah gua gitu. Ya udah kan. Oh, ini Gua nggak bisa oh, nyalain iya, dia gitu. gitu. Iya udah. Hal apa yang lo lakukan ketika ternyata talent lo tidak sesuai ekspektasi nih? Ya udah next scene. Maksimal nih. Tapi pernah coba kayak gitu? Pernah. Ya jadinya Akhirnya lu udah, tapi lu udah maksain kan, edit. cut, boleh gini lagi nggak gitu? Udah. Jadi udah berulang-ulang cut, tapi emang terlihatnya maksimal jadi bom-bom waktu kan. Oke. Maksimal 3 kali cut, ya udah next scene mau. Ya akhirnya pada saat dialog dia nggak enak, paling suaranya aja, mukanya gue ganti pas editing gue ganti orang lain aja. Serius lo? Iya jadi, ya kan bisa kan pasti kan ngomong Iya. berdua kan. Iya. Cuman kan, Kan nggak apa-apa kan, itu masih sistem editing kan, nggak masalah, itu masih normal. oh jadi lo Masih normal. nolongnya gitu. Iya. Ketika memang tidak sesuai. Tapi kan pada saat pengadeganan di otak gue juga udah meta tuh ngedit, udah motong, udah nge-trim nih gini. Wah ini nggak bisa ya ternyata. Oke ntar gue bisa pakai ambil shot yang ini dia aman gitu. Ada yang ribet nggak talent lo? Kayak, wih nanti gue terima tawaran lo, tapi nanti setelah gue Ini mau datang, jujur kan nih? Jujur dong. Ada. Ribetnya kayak gimana? Sediain gua air panas ya atau es teh hangat. Nggak bisa gerah. Oke. Nggak bisa gerah. Datang callingannya berapa? Datang jam berapa? Gitu. Belum pakai wignya. Oh, dia pakai wig. Oh, jadi sin-sin kayak penyanyi kayak bikin video klip Iya, dangdutan. dangdut. Kalau dangdutan itu kan Kaget ya? dia nggak tiba-tiba ditodong pistol aja. Akhirnya, kalau lu video klip gitu lagi ngedirect video klip iya. yang pakai wig gitu-gitu kan. Karena kan ada cewek yang rambutnya pendek tapi pengen di film itu kelihatannya Iya. panjang gitu kan. Ada yang proses juga kan, pakai begitu-gitu. Kalau udah ada yang nggak on time, proses kan lama kan jadinya kan. Sebenarnya gue menghargai waktu banget kalau bisa harus on time. Kalau bisa on time kenapa harus telat gitu kalau gue. Apalagi lagi proses syuting ya, gue tuh nggak pernah yang namanya syuting gue callingan jam 8, gue datang jam 8 atau jam 8 kurang 15, nggak pernah. Ini gue jam 2, callingan jam 2, setengah 2 gue udah nyampe. Iya. Gitu. Karena gue harus menghargai waktu. Kalau gue udah mundurin waktu orang 10 menit, gue harus bayar 10 menitnya mereka kan. Wih, gokil. Dwi Surya. Iyalah. Sangat luar biasa. Sebagai Gua seorang direktur. Dididik sama itu PH-PH luar. Aja, contoh PH luar apa namanya? Mereka dibayar per jam bro, buset. Oh, Iya, talentnya per jam. pernah lo main di sana? Enggak lah, masa pernah. Bahasa Inggrisnya nggak bisa. Alright, how are you? Oh, Mister? enggak. Ya kali nggak kui. Anjing, sponsor lagi. Masuk lagi. Sekali ngakui. Gitu. Tapi ribetnya apa aja? Tadi kan adem, terus datangnya telat. Sebenarnya gue concernnya lebih ke datang on time sih. Yang paling lu benci banget ya? Iya, kenapa orang nggak bisa on time tuh kenapa gue bingung. Padahal kan waktu tuh 24 jam kan, sehari itu 24 jam.
Ya lo harus bisa manajemen waktu kita tuh masih berantakan banget sih. Dari segi pemain juga kadang krunya juga kadang juga gitu. Ada tuh kru yang Wah, telat. ada. Kita callingan jam 8. Padahal lu yang bayar. Ya, callingan jam 8, datang jam 10, belum ngambil alat. Jadi kita tag jam 12. Pernah. Serius lo? Marah nggak gue? Enggak. Oh ya udah. Ya Gitu. udahlah. Tapi besok nggak dipakai. Udah lewat, masih gue pakai. Oh masih. Emang goblok aja. Kebaikan sih gue. Kalau gue Iya tuh, sih, bener. gue tuh selalu mempekerjakan orang-orang yang terdekat dulu. Di saat orang-orang dekat gue udah semua, baru gue expand keluar gitu. Misalnya gue cari ini apa nih segala macam. Yang ini, bisa kali ya dia pakai sini bisa gitu. Kalau nggak bisa gue ajarin. Kayak gitu. Gitulah. Sampai lo ada di taraf sekarang punya beberapa lini usaha. Ya, Apa aja? usaha sendiri, usaha sama-sama. Anjing. Kayak sekarang. Gue kesel ya. Kita di serius nih. Iya, ada serius ya. Oke. Iya, Sampai akhirnya lo punya lini usaha. Iya, gue Anjing. udah jalanin PH sama temen gue juga. Satu, terus ada gue sekarang lagi fokus sebenarnya di dunia asuransi. Bingung nggak lo? Bingung nggak? Lo dari keaktoran. Dari keaktoran ke insurance. Insurance, gila itu asuransi itu hal yang paling gue benci. Dari dulu orang nawarin gue asuransi pernah goblok temen gue sendiri. Goblok nawarin gue anjing berisik. Goblok sekarang saya. Emang ketua Akhirnya ya. lo menggeluti dunia insurance itu. Nah, tapi gua agak flashback sedikit nih, Wi. Soal 2.000 rupiah tadi kita belum bahas. Bentar lagi flashback. Biasanya flashback gini kan? Gini. Langsung gini. Dari 2000. Soal 2.000. Nanti di-cut ini ya. Agak nggak jelas. Iya. 2.000 lo harus bertahan 1 minggu. Ya. Lo bisa ngelewatin itu. Gimana caranya? Ini juga buat teman-teman yang lagi nonton gitu ya. Maksudnya setiap orang punya cara bertahan hidup. Setiap orang ngelewatin prosesnya gitu. Nah, lu tadi sempat punya duit cuma 2.000, lu harus bertahan 1 minggu. Jadi waktu itu saat itu gue masih kuliah waktu itu ya. Jadi gue masih kuliah, gue dapat duitnya cuma dari basket. Gue dari basket juga, jadi gue pas gue dapat duit 100.000 itu gue kasih nyokap, gue tinggal 2.000. Jadi gue kuliah bawa bekal dari rumah. Gue bawa bekal dari rumah. Nah, alhamdulillahnya gue punya banyak teman-teman gue baik, beliin gue minum lah, beliin gue jajan apa segala macam. Gak pernah gue minta ya, Jay. Gue gak pernah bilang sama mereka kalau gue gak punya duit 2.000. Jadi mereka tuh gak tahu gue kapan punya duit, kapan gak punya duit. Sampai sekarang tuh orang-orang nggak tahu kapan gue nggak punya duit, kapan gue punya duit. Hebatnya lu di situ ya. Iya. Orang selalu ngeliatnya enak aja. Orang ya, lo kayak lo kan. Ngeliatnya gimana nih, wah lo enak wih hidup lo segala macam. Tapi orang nggak tahu. Iya lo sekarang kosan lo aja 5 juta. Iya kan, 1 bulan. Kurang-kurangin. Oke, sampai akhirnya teman-teman lo nggak bisa melihat. Nah, sampai lu ada di proses sekarang, apa aja yang sudah lu lewatin, Wi? Oh banyak, lo tau gak? Ada satu hal yang mungkin bikin lo kaget. Waktu zaman pandemi. Bentar. Enggak dong, kaget lo gak gitu. Gimana? Ada yang bikin lo kaget. Ayam. Kan kaget. Ayam. Masih ayam, belum kontrol. Ya, terus. Lanjut. Iya. Ada satu hal yang mungkin ngebuat lo kaget ya. Ini belum pernah gue nggak tahu gue pernah cerita sama lo atau enggak ya. Tapi kayak belum deh, karena dikit banget orang yang tahu. Pas lagi pandemi gue nggak bisa syuting. Waktu itu gue tinggal di Bandung. Gue harus ngidupin 11 anjing gue. Gue harus kasih ke orang tua gue juga. Gue harus ngidupin rumah juga. Nggak bisa syuting. Tabungan tuh, gue ngerok tabungan lama-lama tipis. Udah nggak nyampe 1 digit lagi, 3 digit.
ratusan ribu. Oh iya, bukan ratusan juta ya? Bukan ratusan juta. Ya, oke, 3 digit, udah sampai 3 digit ratusan ribu. Gue bingung gue harus ngapain, gue udah nggak bisa ngapain lagi nih. Gue udah nggak bisa ngapain, akhirnya apa yang gue lakuin? Gue daftar Gojek, ojek online, dan gue lakuin. Itu selama setahun, 8 bulan sampai setahun. Mobil apa motor? Motor. Di Bandung? Di Bandung. Karena nggak bisa mobil gue dulu, kan gue, Iya. ya, lo tau mobil gue dulu kan. Iya. Kalau gue pakai itu nggak mungkin, makanya gue naik motor. Naik motor gue dulu. Nggak Ojek Gojek, online. ojek online. Gue berangkat jam 9 pagi, pulang jam 5 malam. Jam 5 sore. Pagi. Subuh. Berapa lo dapet waktu itu? Sehari itu bisa dapet 350.000 dan itu gue seneng banget. Harus lo kerjakan itu setiap hari. Kalau enggak, mereka nggak hidup. Pada pandemi itu, 1 tahun 8 bulan. Dan itu masih ada jaketnya di tempat gue. Dan itu pengen gue figurain gitu. Lu pernah jadi bagian dari... Gue pernah di ojek dalam online? proses itu, sama kayak Jarot ya. Karena biasanya kalau kita cerita soal sedih-sedih, naik FYP. Jadi tolong, ini real, ini beneran. Iya. Harusnya gue bawa jaket gue ya, jadi kayak langsung gue pakai gitu. Nah. Jarot nggak pakai. Jarot nggak pakai. Bisa-bisa fake tuh. Iya, Jarot lo. Kuring. Bener lo, udahlah. Kuring. Terus Kuring. nih, Sedih angkat lagi nih, ya, sedih lagi. Sedih. Terus. Terangkanlah gitu tuh backsoundnya ntar gitu tuh. Jika surga dan neraka tak pernah ada. Jadi waktu ojek udah capek aja. Iya. Jadi waktu itu gue ke Gojek. Ya beres gue ngegojek itu, gue ngegojek mulu tiap hari, terus sudah mulai agak renggang pandemi. Akhirnya ada callingan syuting lagi, akhirnya gue ketinggalin. Masih ada aplikasi sekarang, Gojek Driver di handphone gue. Dan masih di email, income Anda selama ngegojek bulan ini 0. Iyalah, karena gue gak gojek. Iya. Pernah sampai gue lewatin itu. Boleh pinjam aplikasinya tuh. Nanti kosan si Ajay siapa yang jaga? Ya karena kan belum ada masuk. Ini kan udah kuy. Besok semenjak ini nanti ada lagi. Siapa yang mau masuk? Sebenarnya bukan buat gua. Buat siapa? Jadi gua pengen nolong ada karyawan gue. Lo kebanyakan nolong, siapa yang nolong lo? Lo orang-orang mulu kapan Iya. lo? Oke. Sekarang gue nolong diri gue sendiri dulu dah. Gue sekarang nolong diri gue sendiri, nolong tim gue yang sudah berjibaku untuk kosan si Ajay. Oke. Ya kali nggak kuy. Oke. Terus akhirnya lo 1 tahun 8 bulan. Enggak, 8 bulan. Oh, 8 bulan. Sampai setahun gue lupa deh. Oke. Akhirnya lo jadi ojek online sampai akhirnya udah boleh syuting lagi. Udah mulai syuting lagi di Jakarta, jadi udah mulai agak direnggangin. Tapi itu gue 8 bulan udah mulai syuting, gue break syuting, gue masih ngegojek. Ternyata gue suka. Lo paham nggak? Iya. Sukanya kenapa? Gue tuh di situ ya, ini gue jujur aja, gue di situ gue ngeliat banyak orang, gue senang suka ngobrol sama orang. Gue ngeliat banyak banget sifat-sifat orang di situ, dari yang bawah sampai yang orang atas, gimana cara mereka ngobrol, gimana cara dia ngadepin masalah, kayak gitu-gitu gue seneng. Seneng banget gue, kayak oh ternyata gitu. Gue nongkrong di tempat kopi. Kayak rasa syukur lu sama diri lu sendiri tuh meningkat nggak sih, kayak wah ternyata masih banyak orang yang masalah lebih dari gue. Iya, itu udah pasti lah. Itu kalau itu mah sebelum ngegojek ya udah deh. Oh udah Udah lah. Gue kira lu terbiasa hidup enak kan. Aduh Jay, gue kalau nggak basket, makanya gue gila banget dulu basket. Kalau gue nggak basket, gue nggak sekolah, nggak bisa. Beasiswa. Gue beasiswa. Kalau gue nggak basket, gue nggak bisa sekolah. Jadi gue harus di-push, gue pagi jam 5 bangun, gue jogging, gue skippingan baru sekolah. Supaya gue jago main basket biar gue dapet beasiswa. Sampai akhirnya dapet beasiswa itu di stay. Iya, di stay gitu. Gokil. Dwi Surya. Kita tepuk tangan dulu teman-teman buat Dwi Surya. Wih, sebelum ke pertanyaan terakhir, gue pengen tanya buat teman-teman yang lagi proses. Apa? Lu bisa kasih advice apa nih? Oke, buat kalian semua nih, lo tuh jangan ngelihat hasil, tapi nikmatin prosesnya. Karena proses itu yang akan menentukan hasilnya. Gitu, jadi apapun proses yang menurut lo suka, lakuin. Jangan mikir, oh gue kalau di sini gue dapat duit enggak ya, enggak. Petani aja pas nuai
nggak tahu dia mau dapetin berapa. Oke. Ya kan? Dia dapat duitnya pada saat pas dijual. Hasil panennya berapa baru tahu tuh yang gagal berapa meter, yang gagal berapa hektar, yang laku berapa hektar. Tapi dia lakuin sesuai sama. Setiap dia habis itu dia nuai sama. Tapi nggak tahu lakunya berapa. Jadi lakuin aja menurut kalian itu baik dan benar, lakuin. Nggak usah lo mikirin hasilnya. Hasilnya itu akan mengikuti prosesnya. Gitu. Gokil. Gokil. Bijak Tapi, banget ya gue. Iya, lagi bagus. Bijak laut. Susah emang kalau bawa Upin Ipin ke sini. Ada aja. Wi, Apa? tapi kalau lu tadi kan udah sangat bijak nih, Wi. Gua pengen tahu juga, Wi, seberapa besar lu melibatkan Tuhan dalam semua proses kehidupan lu. Boleh jujur gak? Iya. Gua tuh, ini sebenarnya dari semua pertanyaan lo ini yang buat gue sedih. Kenapa? Gua dikasih kenikmatan sebesar ini, tapi gue masih angkuh sama Tuhan. Karena Gue masih belum aware gue belum bisa kasih waktu 5 sampai 10 menit untuk nyembah dia. Gue belum bisa kasih waktu gue. dari 24 jam. Dari 24 jam, selama 24 jam dia cuma minta 5 waktu. Gue belum bisa kasih full. Kenapa? Ada aja tiba-tiba setan lebih banyak ya Jay. Sumpah itu gue kayak lo udah ngasih kayak gini semua dengan ngasih pasangan gue seperti ini, dengan ngasih jalan gue seperti ini, tapi kok gue belum bisa ngasih, kenapa ya? Gitu itu tapi percaya atau enggak nih gue nggak tahu ya. Percaya atau enggak setiap gue sholat lakuin itu nangis, gue nggak tahu alasan gue nangis apa. Karena memang nangis Gak tahu, aja gitu, gua nangis. keluar Gak aja tahu. gitu. Gue nangis, gue nggak tahu. Ya itu selalu bertanya-tanya kenapa gitu. Itu yang ngebuat gue kayak ya itu sekarang yang lagi gue perbaikin itu. Dicoba lah, ya kan nggak ada salahnya kalau lu nyoba. Iya benar, ini lagi Absen, hitungannya absen aja nggak kayak bisa kita. fingerprint aja soalnya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Maksudnya fingerprint Buat masuk ke musola. masuk musola. Nggak bisa, karena kan di sini juga sholat bisa, Wi. Dicoba abis ini. Kayak Kesal abis ini. sholat Belum kan. mandi wajib. Belum mandi wajib tadi. Lah habis ngapain? Hah? Habis ngapain? Enggak. Olahraga. Megang anjing. Oh iya. Gue megang anjing tadi bagus. pas lagi di rumah ada anjing main, gue ini pegang-pegang. Harus mandi kan, harus cuci bersih dulu. Bersih, biar baru kita kita nyembahnya bisa. dalam tidak keadaan najis gitu. Bagus, nyapunya bagus. Cocok gak gue? Cocok. Nanti kita bikin sketsa. Tapi kita ngomongin insurance lo nih. Apa itu? Itu tuh sama itu apa bus.id. Sama apa sih? Itu apa sih afiliator? Bus itu sebenarnya agency. Oh. Jadi dia tuh bus itu adalah distributor terbesarnya Allianz se-Indonesia. Jadi distributor itu lo tau paham nggak? Kayak Toyota sama Astra. Oke. Nah, gue ini Astranya. Jadi memastikan produksi Toyota sampai ke masyarakat. Vendornya. Yes, gitu. Nah, permasalahan ini di masyarakat itu sekarang kenapa nggak mau percaya soal asuransi, gitu kan? Soalnya banyak banget asuransi yang diiming-iming investasi, ternyata duitnya nggak nyampe, nggak sesuai sama investasi yang dibilang. Karena menurut gue investasi dan asuransi itu perusahaan yang berbeda. Itu adalah kesalahan besar kalau lo mengharapkan investasi di dunia asuransi. Seberapa besar penghasilan lu di situ sampai lu yakin lu Percepatan income-nya? meninggalkan dunia persyutingan duniawi ini? Satu bulan percepatan income-nya 200%. Yang udah lo alamin. Makanya stripping itu lo tolak. Gue tolak. Sebenarnya gue gaji gue di asuransi ini belum nyampe 2 digit, masih 1 digit. Tapi yang gue lihat apa? Opportunity percepatan income-nya itu gila. Oh. Itu satu. Yang kedua, gue bisa bantu orang dari 2 arah. Oh, kemanusiaan juga nih yang ada di dalam Itu yang sebenarnya gue mau join di situ gara-gara gue mau bantu orang. Orang tuh nggak tahu nih si asuransi ini gunanya untuk apa. Banyak kan orang yang penting hospital. Enggak bro, asuransi itu ngejaga aset lo, sumpah. Aset lo yang udah lo kumpulin, lo kerja segala macem, lo punya ini, lo sakit, jebret. Seperti banyak yang kita lewatin kan, artis-artis segala macem, akhirnya
minjem uang, jual aset, jual ini, jual itu. Gue jaga itunya aja. Tapi ngaruh nggak nih yang OJK bilang yang 125%? Ngaruh. Nah ini jadi OJK ini gara-gara ada beberapa perusahaan asuransi yang nakal, yang kita bilang itu yang nakal investasi itu. Apa namanya yang nakal tuh? Gue nggak boleh sebut benderanya merah, nggak boleh. Oh iya. Nggak boleh. Cuman ada lambang orangnya. Enggak. Udah lah skip ya gitu. Iya. Ya. Karena dia Takut dia. bahaya. Kalau brandnya nih masih kerja dia. Oke, terus ada yang nakal. Nakalnya kenapa? Jadi mereka tuh jual asuransi dengan iming-iming investasi. Nah itu yang nggak dibolehin sama OJK. Makanya ada beberapa perusahaan asuransi yang dipanggil OJK, dikasih SP1 lah kasarnya untuk diingatkan nggak boleh lo jualan kayak gini lagi. Oh. Gitu. Dan kenaikan premi juga gara-gara biaya medis sebenarnya. Tapi kena pajak nggak? Apa? Kena pajak nggak dari premi itu tuh? Pasti ada, bus. ada pajaknya gue. Gue ada pajaknya. Ada pajaknya dari fee gue 6%. Ke negara. Ke negara. Buat beli Rubicon. Enggak buat beli Rubicon. Tapi Harley. Oh, Harley. Habis naik Harley, injek-injek pala orang. Gak bayar pajak lagi mobilnya. Gitu. Makanya ini kan bukan negara kita ya, ini Zimbabwe. Ini yang lagi gue bahas orang pajak yang di Zimbabwe. Zimbabwe, bukan di Indonesia. Bukan Indonesia mah. Indonesia tak apa aja. PBB orang bayar. Kita bayar. Asal semua. kalian tahu ya, semua pemerintahan yang ada di Indonesia, terutama orang pajak itu bayar pajak. Bayar pajak. Kalau enggak Bu Sri Mulyani marah. Marah. Iya, kayak di Indonesia tuh Bu Sri Mulyani, wah aman sebagai Menteri Keuangan, orang-orang pajak tuh nggak ada yang Bu Sri Mulyani marahin. Gue tuh nyaman banget, bangga banget jadi orang Indonesia. Iya. Gak ada korupsi. Selain itu juga memang kita Tapi buat apa KPK kalau nggak ada? KPK itu, ya Allah maaf. Gini. KPK itu memang dibuat hanya untuk mengawas. Lo pancing gue sekarang, gue pancing Labus. Mengawas. Jadi sebenarnya kalau korupsi di Indonesia nih insya Allah sudah akan tidak ada. Bagus, karena adanya Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Bagus emang. Gitu. Gue percaya lah di Indonesia mah. Oh kalau yang tadi gue bilangin yang nggak bayar pajak, Itu yang di anak orang Zimbabwe, diinjek-injek, akhirnya dia dipecat. Dirjen pajaknya bukan di Indonesia, di Zimbabwe. Oh, Gitu, aman. Oke, Indonesia mah. Aman ya, Indonesia aman ya. Oke, sampai akhirnya lu tetap wajib ya. Jadi maksud gue gini, ketika ada 100 kenaikan 25%, pajaknya juga masuk ke dalam situ. Masuk situ. Oh, berarti termasuk taat ya. Namanya apa? Bus ID. Bus.id. Instagramnya ada? Instagramnya bus.id gitu. Jadi memang kalau misalnya ada pertanyaan soal asuransi bisa langsung tanya aja lah. Karena gue tipikal gini Jay. Ini kalau gue nih ya, tipikal gue ketemu sama orang, gue mau nanya soal asuransi, gue cuma ngomong, gue akan jelasin, tapi lu nggak, gue ada kewajiban untuk ngambil asuransi sama gue. At least minimal lo paham dulu ini asuransinya apa, untuk berguna buat lo atau enggak, udah. Lo nggak usah ngambil nggak apa-apa, gue cuma mau nge-share. Oh, makanya di dalam itu lu bilang tadi Karena gue ada bukan jualan. kemanusiaan. Gue bukan jualan asuransi, enggak. Oh. Gue tuh di sini bisnis. Gue ngejalanin bisnisnya. Lo mau ayo enggak ya juga nggak apa-apa. Dia mau ngambil sama gue nggak kaya. Dia nggak mau ngambil, gue nggak miskin. Iya, Ya kan? benar. Iya. Berarti itu tagline lo hidup itu ya sekarang. Yoi, tagline gue hidup, gue harus kaya. Oke. Nampaknya Kaya kuy. Tapi brand kalau masuk mulu gue selipin terus kata-kata itu, sumpah bener. Ayo iya. masuklah. Yuk masuk ya. Jadi kalau misalnya harganya juga bagus, dia bisa jadi co-host nih. Aman. Aman ya. Aman terus. Tapi kalau lu kan kita bisa bilang sekarang banting setir dari aktor ke insurance, bisnis insurance. Keluarga support nggak nih sekarang? Support. Semua support gue. Yang penting lu ngasih keluarga. Yang penting itu keluarga gue semua support gue dan alasan gue juga tepat sih Jay. Sejauh apa sih maksudnya keluarga lu ini support lu berada di Sebenarnya dunia apapun yang entertain? dilakuin sama gue, mereka support aja. Contoh supportnya? Ya udah, yang penting kamu baik-baik, gak narkoba gitu aja udah, yang penting gitu dong jawabannya mereka. Hamilin Hamil orang? anak orang juga. Jangan kan? Jangan, kan di punggung.
apa Maksudnya aja? tulang punggung. Oh, Kan gue tulang punggung. Gua kira di punggung itu. Bukan, maksud di punggung berat beban kalau kita jadi tulang punggung kita berat. Oh. Kalau berat keringetan harus dilap. Dilapnya pakai. Kanebo. Wi. Gitu, oke. Tapi sebelum terakhir, gua pengen lu bisa ngucapin terima kasih dong buat teman-teman yang sudah support lu dari awal karir lu sampai saat ini, atau mungkin ada orang baru yang ada di proses kehidupan lu. Lu kan pasti jarang banget nih ngucapin, paling cuma thank you ya gitu. Oh, oke. Enggak sih, gue salah lo Jay. Kalau gue selalu memegang 3 kata ini, 3 magic words. Apa? Thank you, help, sama sorry. Oke. Ini selalu gue lakuin. Bro, sorry dong, sorry. Sorry, Gini. maaf, sama terima kasih. Oh. Karena menurut gue 3 kata ini yang ngebuat kita memanusiakan manusia. Oh. Ya kan, kayak misalnya manusia. Jadi kayak misalnya orang ngasih ini, bisa aja kan kita sambil ngobrol kita nggak hirauin, oh iya. Tapi kalau dengan kita lihat matanya, thank you ya, respect. Enak. Dia juga ngerasa kayak, oh gue ternyata dihargain ya. Mas, thank you ya. Iya, walaupun itu hal bisa OB atau apa segala macam itu kita nggak bisa ngeplot-plotin, oh ini OB nih direktur, nggak semua orang sama derajatnya bro. Sampaikan terima kasih tuh. Oke, untuk semua orang-orang kayak pelatih basket gua, udah lama banget tuh. Terus orang-orang Frame Reads, Oh. terus keluarga gue, udah pasti keluarga gue yang pertama. Terus semua orang yang terlibat dalam kehidupan gua, yang untuk di bisnis ini sekarang terima kasih Uti, Tisha, yang udah mengenalkan bisnis ini. Jangan nangis. Enggak, di sini. Lebih ke conge. Untuk ini Wih, anjing itu udah keren banget, coy. Udah keren banget. Tapi latanya begitu lagi. Astagfirullahaladzim. Ya buat Uti, Ya buat Uti terima kasih udah mengenal di bisnis ini. Terus untuk semuanya juga terima kasih. Yang paling pengen gue ucapin terima kasih untuk Allah masih dikasih kesempatan gue untuk dikasih rezeki, dikasih jalan sampai sejauh ini. Walaupun gue masih belum bersyukur. Oh. Bersyukur dalam artian apa? Dengan menurut gue ya bersyukur menurut gue itu menyembahnya dia, berdoa dia dalam 5 waktu itu menurut gue bersyukur. Itu yang masih gue kurang, yang masih akan gue pelajarin gitu sih. Semoga kedepannya Dwi akan jauh lebih hebat, Amin. jauh lebih Amin. tough, Amin. dan juga bisnisnya lancar. Amin. Terima kasih sudah main ke kosan si Ajay. Iya, biasanya kalau ada orang Arab gini kejabah. Teman-teman terima kasih banyak Thank you. sudah nonton kosan si Ajay. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman terdekat kalian. Ayo FVP dong. Yo. FVP dong, Ayo, bisa FVP. kali. Oh, Banyak bisa. tuh konten yang bisa dibuat FVP. Yang pajak bisa lagi. Bisa. Iya. Teman-teman terima kasih banyak. Sampai jumpa. Gelato juga bisa sukses. Dadah. Dah.